Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Darul Husna yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab nikmat dan karunia-Nya semua kebaikan bisa kita kerjakan, bisa terlaksana dengan baik. Tidak ada yang bisa menggerakkan hati dan tubuh kita kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Padahal kita dalam kondisi lelah, capek, ngantuk, seharian beraktivitas, dalam keadaan berpuasa, malam harinya ada salat wajib, ada salat sunnah, qiyam Ramadan, beragam aktivitas. Namun semua ini semata-mata kekuatan, daya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Sampai saat ini kita masih eksis, sampai saat ini masih bisa melakukan ibadah salat subuh berjamaah, sungguh luar biasa jamaah. Karunia yang Allah berikan kepada kita, tiada yang bisa kita kerjakan kecuali senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada bulan Ramadan yang Allah memberikan kelapangan barakahnya. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan kebajikan, yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini bagian dari syukur kita kepada Allah dengan penuh ikhlas, dengan benar, dan semoga Allah beri kita pahala dan ridhonya serta istiqamah untuk melanjutkan dan meneruskan tugas ibadah ini sampai akhir kehidupan kita masing-masing kelak menggapai husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat, salam dan keberkahan tentu tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, semua nabi dan rasul lainnya, serta segenap umat Islam dimanapun dan kapanpun berada yang masih mau memegang agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut poin atau prinsip keempat dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami agama kita ini sebagai pengingat agar kita tetap berada di track atau jalan yang lurus. Jangan sampai kita toleh kanan, toleh kiri. Jangan sampai kita terpengaruh oleh propaganda, oleh ajakan, oleh bisikan, oleh omongan orang-orang ingin menyesatkan umat ini dari jalan Allah yang lurus. Semakin hari semakin banyak, semakin dekat dengan hari kiamat, tentu semakin besar fitnah itu. Maka hendaknya kita waspada, selalu mohon kepada Allah diberi petunjuk, diberi bimbingan, bisa meniti jalan yang lurus. Di sisi lain, mari kita bekali diri kita dengan ilmu. Mari kita senantiasa cas diri kita dengan nasihat, supaya kita tidak terpedaya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan tanpa sadar. Al-aslu ar-rabi', prinsip asas dasar yang keempat yang disebutkan oleh penulis
berkaitan dengan masalah agama ini, yaitu bayanul ilmi wal ulama. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan agama Islam sebagai agama satu-satunya untuk seluruh nabi dan rasul, sebagai agama satu-satunya untuk seluruh hamba Allah di muka bumi ini, sudah menjelaskan apa itu ilmu, siapa itu ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, wal fiqhi wal fuqaha, apa itu fiqih, yang dimaksud fikih itu apa, siapa itu ahli fiqih, sudah dijelaskan di dalam syariat Islam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi yang sahih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa lubsu minhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya sudah menjelaskan siapa orang-orang yang mirip-mirip dengan ulama, orang yang mirip-mirip dengan ahli fiqih, padahal mereka bukan ulama, bukan ahli fiqih. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan prinsip ini di awal-awal surah Al-Baqarah, min qawlihi, di antaranya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, wahai bani Israel, wahai keturunan Nabi Israel, uzkuru, ingatlah, ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmatku Allah yang telah aku Allah anugerahkan kepada kalian semua. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku. Artinya penuhilah janji kalian kepadaku. Ufi bi ahdikum, aku Allah pasti akan memenuhi janjiku kepada kalian. Ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, wahai bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat yang aku limpahkan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku Allah telah memberikan kelebihan bagi kalian atas seluruh makhluk. Wa yaziduhu wuduhan, penjelasan ini semakin mantap dan terang, ma sarahat bihi sunnatu, dengan penjelasan dari sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal, di dalam masalah ini, al-kalam al-katsira al-bayyina al-wadhiha, dengan penjelasan yang banyak, gamblang dan terang, lil ami al-balid, bahkan kepada orang awam yang barangkali tidak banyak memiliki pengetahuan. Artinya siapa itu ulama, siapa itu ahli fiqih, apa itu ilmu, apa itu fiqih, pada asalnya sudah jelas. Namun summa sara hadza aghrabal asya, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, semakin hari semakin berubah. Ada pergeseran makna, ada perubahan cara berpikir, sehingga sebagian orang menganggap ilmu itu bukan ilmu, menganggap ulama itu bukan ulama, menganggap ini fikih bukan fikih, ahli fikih bukan ahli fikih lagi. Mereka memberikan ketentuan, memberikan kategori, klasifikasi tersendiri, sehingga berbeda, berubah dengan penjelasan agama Islam. Maka wasara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah wa ad-dalalat. Sebaliknya, yang dimaksud ilmu oleh sebagian orang itu, yang dimaksud ini fikih agama oleh sebagian orang, justru sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang sesat, tapi dianggap itu sebagai ilmu. Dan kalau kita lihat jamaah, kenyataan kita pada zaman ini, itu nyata. Ya, itu nyata. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Orang-orang yang sudah terbalik pola pemikirannya ini, itu justru memilih menggabung, memix, mencampur antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita lihat di dalam kenyataan banyak
Praktik-praktik ini campur baur antara yang benar dan yang batil. Jadi itu dianggap inilah yang baik. Inilah ilmu, inilah fiqh, inilah Islam. Bahkan mereka menisbatkan itu sebagai ajaran Islam. Sara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Bahkan mereka menganggap ilmu yang selama ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak pernah dibicarakan kecuali orang-orang zindik atau orang-orang gila, kata mereka. Sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi at-tahdhiri minhu wan nahyu anhu wal faqih al alim. Orang-orang yang membantah kebenaran, orang-orang yang menolak hadis Nabi yang sahih, orang-orang yang menolak ulama ahli fiqih yang betul, justru itulah yang dianggap ulama, dianggap fuqaha, itulah yang dianggap ilmu, itulah yang dianggap fiqih. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak ayat yang menyanjung ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ilmu berdasarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu yang diwarisi oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in, yang diwariskan pula kepada para ulama sesudah mereka dari generasi ke generasi, dari kurun ke kurun sampai zaman kita saat ini. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta, benda, emas, perak, bukan. Ya, tetapi innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan harta, emas, perak, tidak. Innama warrathu al-ilma. Tetapi para nabi dari awal sampai nabi terakhir itu hanya mewariskan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa saja yang mengambil warisan Nabi ini, sungguh dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dimaksud tentu saja ilmu yang berdasarkan ajaran syariat Islam yang benar. Namun kalau kita lihat jamaah, coba lihat mulai dari masalah akidah, mulai dari masalah keimanan, mulai dari masalah mungkin ibadah, ada sholat, ada puasa, ada yang lain-lain. Coba kalau kita lihat, bolak-balik pemikiran ini, pergeseran pemikiran dari yang betul menjadi tidak betul, yang tidak betul dianggap menjadi betul, yang betul dianggap menjadi salah. Contoh mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innad dina 'indallahil Islam. Contoh. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya satu jemaah. Karena itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul sebagian hukum itu bisa berbeda, sebagian hukum, tetapi prinsip agama itu satu. Di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip monoteisme, paham keesaan Tuhan Allah satu, tunggal. Kita lihat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kalimatnya jelas. Dan sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, setiap umat itu siapa? Rasulan, seorang rasul. Masing-masing umat di setiap zaman, di setiap generasi sudah diutus oleh Allah seorang rasul kepada mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia karena beliau penutup para nabi dan rasul. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kalau dulu per kaum, per umat, ada banyak nabi dan rasul. Rasul terakhir untuk seluruh umat manusia, tidak peduli dari mana asalnya, apa warna kulitnya, apa sukunya, rasnya, bangsanya, negaranya, bahasanya, tak peduli. Anda hidup pada zaman Nabi SAW dan setelah beliau, maka sudah masuk kategori diutus seorang Rasul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa tugas seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap generasi, untuk setiap umat, pada setiap kurun tadi? Ani'budullaha. Semua Nabi dan Rasul menyampaikan seruan kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada umat manusia saat itu. U'budullaha, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah, hindarilah taghut. Apa itu taghut? Ya sembahan-sembahan selain Allah. Entah apapun bentuknya, ada patung, ada pohon, ada batu, ada jin, atau siapa saja, atau apa saja yang disembah selain Allah. Itu dakwah, seruan, syariat, prinsip asas seluruh Nabi dan Rasul. Tetapi jamaah, kalau kita lihat sekarang, ketika kita menyerukan ayo bertauhid, hindari syirik, tinggalkan berhala, tinggalkan takhayul, tinggalkan khurafat, apa yang terjadi? Oh, itu dai pemecah belah umat. Oh, itu ustadz radikal. Ya. Oh, itu paham teroris, tidak cocok di negeri kita ini. Terbalik. Yang betul adalah yang mengajarkan persamaan. Ada namanya paham pluralisme, menganggap seluruh agama sama. Tidak bisa jemaah, tidak bisa. Hatta setiap pemeluk agama itu pun mengaku agama mereka lah yang paling benar. Mengapa kalau umat Islam menganggap agamanya itu yang benar, kemudian disudutkan, difitnah, dibully, dituduh ini dan itu? Terbalik-balik jemaah. Yang lebih ironis lagi, ada sebagian orang yang mengaku muslim mendukung paham pluralisme ini. Aneh bin ajaib. Itulah diingatkan sejak awal. Kembalilah kita membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca buku para ulama yang betul, ya, bukan orang yang seperti ulama yang hanya penampilannya saja. Orang kadang-kadang itu anti Arab tapi penampilan mereka ala orang Arab, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, tetapi yang diomongin jauh. Ini real jamaah, nyata jamaah. Orang ketika mengajak tauhid, mengajak hanya beribadah kepada Allah, tinggalkan syirik, ini nggak cocok, ini nggak betul. Yang betul itu persamaanlah. Biarlah mereka begini begitu. Lihat Al-Quranul Karim. Ya, kita mengajak supaya bertauhid jamaah. Karena jalan agama itu jalan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah perbuatan syirik. Jangan sekalipun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya mendakwahkan tauhid. Bahkan Nabi Isa sendiri melarang umatnya menyembah dirinya, menyembah ibunya. Ini contoh masalah akidah, masalah keimanan, masalah tauhid. Contoh lain jemaah, dalam masalah ibadah. Iya, dalam masalah ibadah. Contoh ini, contoh saja. Salat, ini ibadah yang paling utama sesudah 2 kalimat syahadat kan salat. Rukun Islam kedua adalah salat.
Yakin dalam Al-Quran sudah jelas salat itu wajib dah. Silahkan dah lihat. Bahkan ini ijma' ulama. Dari Al-Quran sudah ada dalilnya. Dari hadis jelas. Bahkan ijma' ulama. Tapi ada enggak orang yang berpaham salat itu tidak wajib? Ada. Menolak salat jamaah. Meskipun dia salat 1000 kali, 1000 rakaat setiap hari, kalau dia menolak kewajiban salat, tidak diterima. Karena ini menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya. Ada lagi ya yang menganggap tidak ada salat 5 waktu katanya. Dari mana dia? Karena orang ini bukan orang alim tapi dianggap orang alim. Sehingga pemahaman seperti ini dianggap fikih, dianggap ilmu, padahal bukan fikih, bukan ilmu, dan itu nyatanya ada pengikutnya kok. Nyatanya ada yang mengiyakan kok. Terbalik-balik jamaah. Padahal sudah jelas gamblang diterangkan dalam agama Islam. Betapa pentingnya kita selalu membaca, selalu menasihati, saling menasihati supaya kita tidak terjebak bisikan-bisikan propaganda syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia. Ini masalah hukum sholat. Teknis sholat juga, coba teknis sholat. Nabi SAW menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lalu ada orang salat gayanya aneh-aneh. Ada sekian rakaat cuma sekian menit. Padahal ulama menyatakan bahwa salah satu rukun salat apa? Tumaninah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang salat di masjid beliau saat itu. Berdiri, ruku', i'tidal, itu enggak tumaninah. Kata Nabi, ulangi salatmu. Dia salat lagi. Sama, terlalu cepat tidak tumaninah. Ulangi. Kalau ulangi berarti salatnya tidak sah. Sampai 3 kali kemudian, saya bisanya seperti ini wahai Rasulullah. Oke, kalau begitu diajari salat. Artinya tumaninah itu bagian dari syariat, bagian dari fiqh, bagian dari ilmu. Tapi sebagian orang mengatakan salatnya begitu cepat. Ya, di postingan kadang-kadang ini salat pakai Pertamax turbo katanya, terlalu cepat begitu. Itu dianggap sebagai fiqh. Mereka menganggap itu baik-baik saja. Mereka menganggap itu betul-betul saja. Padahal jelas jamaah sudah diingatkan oleh para ulama juga bahwa itu tidak betul cara sholat seperti itu. Jadi ini contoh real nyata. Yang lain, masalah puasa, ya, masalah puasa yang kemarin sudah pernah kita singgung. Jelas-jelas bahwa puasa itu apa? As-saum atau puasa itu secara bahasa lughatan artinya al-imsak, menahan, ngampet. Secara istilah kurang lebih yang disampaikan oleh sebagian ulama, al-imsaku 'anil muftirati, menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar shadiq ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari, ma'aniyatit ta'abudi lillah, yang disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pembatal puasa yang jelas dan gamblang, bahkan ini pembatal puasa yang berat, bahkan ada sanksi lain. Apa itu? Berhubungan badan suami istri pada siang hari saat dia berpuasa dengan sengaja dan sadar kalau dirinya puasa. Tapi konon ada yang mengatakan boleh-boleh saja, kan pucu-pucune dewi, masa dilarang? Ini kan jelas-jelas melawan mainstream, melawan sesuatu yang sudah jelas dilarang. Tapi mengapa begitu berani dia ngomong seperti itulah jamaah? Ada orang dianggap hebat dengan berani-berani seperti itu. Belum yang lain-lain. Perbuatan jelas-jelas syirik misalnya, dianggap ini bukan syirik, ini spiritual, ini bermanfaat. Itu terjadi. Maka kita diperintah supaya kembali membaca Al-Quranul Karim. Momen jamaah, momen istimewa bulan Ramadan. Betul, Rasulullah SAW itu setiap Ramadan malam harinya itu ditemui oleh malaikat Jibril. Ya'ridu alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Quran.
Nabi SAW deres itu tadarus ya, bahasa kita jadi deres dia. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kita pun diperintahkan seperti itu. Namun jamaah, baiknya tidak sekedar membaca. Betul membaca, kita sampai khatam, apalagi lebih dari sekali, berkali-kali, itu keutamaan betul. Tapi alangkah indahnya jika kita berusaha juga ya sedikit demi sedikit membaca artinya. Karena kita kan umumnya bukan orang Arab yang secara otomatis paham itu Al-Quran. Bacalah artinya, mungkin sesekali baca tafsirnya, mungkin sesekali baca terjemahan penjelasan dari ulama. Supaya apa jamaah? Supaya kita paham, oh ternyata yang kita baca selama ini isinya tauhid, isinya hukum-hukum pakem dalam agama Islam, isinya kisah-kisah umat terdahulu. Supaya kita baca, supaya kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita terjebak pada persoalan yang sama sehingga kita mendapatkan sanksi dari Allah karena sebab kita melanggar. Jangan sampai jamaah. Karena salah satu sebab umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu suka menyelisihi nabi-nabi mereka. Kalau saat ini ya memang nabi sudah wafat, sudah tiada, sudah tidak di tengah-tengah kita, tapi barang siapa yang menolak syariat nabi, menolak hadis nabi yang sahih atau yang hasan, hati-hati jamaah, hati-hati jamaah. Dan banyak itu orang menolak ya ajaran nabi ya, termasuk jilbab yang dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas. Konon ada juga orang yang menolak kewajiban jilbab, dan itu dianggap seorang alim, ahli fikih. Aneh jemaah. Padahal tidak ada satupun ulama yang benar, yang asli, yang mengatakan jilbab tidak wajib. Jilbab itu wajib. Contoh, ini terjadi. Contoh yang lain, ya, sunnah dalam arti ajaran Nabi. Tidak mesti hukumnya sunnah dalam arti tidak wajib jemaah ya. Sunnah itu artinya bisa jadi ajaran Nabi secara umum. Jalan hidup Nabi dalam beragama ini, itu namanya sunnah. Meskipun hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah menurut istilah atau tujuan fikih. Di antaranya contoh ya, ini contoh gampang misalnya, jenggot sajalah. Betapa banyak orang yang membuli, memfitnah, menuduh, bahkan mengolok-olok syariat membiarkan jenggot. Dan ini semua lihat, semua ulama dari fikih madhab yang 4, lihat tidak ada satupun yang tidak mengatakan disyariatkan. Bahkan sebagian mereka menyatakan wajib hukumnya, ada sebagian mengatakan sunnah, dan tidak ada satupun yang menolak. Lantas mengapa sebagian orang zaman ini yang mengaku dirinya kiai, ustadz, guru, mungkin orang alim yang dianggap tokoh agama, dengan mudahnya mengolok-olok jenggot? Iya, ada enggak? Banyak. Ini contoh terbolak-balik, dan itu yang dianggap syekh, dianggap ustadz, dianggap kiai, dianggap tokoh agama. Ini orang hebat. Itu terjadi jemaah. Salat berjamaah, ya enggak? Salat berjamaah itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Dalam arti ajaran Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan. Di antara dalam Al-Quran dipakai oleh sebagian ulama untuk berdalil bahwa hukum salat berjamaah adalah wajib. Dalam surah Al-Baqarah 43 ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, bayar zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kalimat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku inilah dalil wajibnya kita salat berjamaah. Kalau sekedar menjalankan salat, bukankah di depan sudah ada kalimat wa aqimus salat? Itu cukup sekedar menegakkan salat. Di rumah bisa, di masjid bisa, di mana-mana bisa. Tapi kalimat warka'u ma'ar raki'in jelas. Ini salah satu dalil ya. Yang lain tidak ada yang menolak, meskipun beda ambil simpulannya. Contoh, sebagian ulama menyatakan hukum salat berjamaah itu fardu ain. Sebagian yang lain menyatakan fardu kifayah. Sebagian yang lain menyatakan sunnah muakkadah. Semuanya tidak ada yang menolak, hanya beda simpulan hukum biasa. Tidak ada masalah. Tapi pernahkah Nabi SAW meninggalkan salat jamaah? Tidak. Kecuali ada uzur yang syar'i. Pernahkah sahabat meninggalkan salat berjamaah? Tidak. Kecuali ada uzur yang syar'i.
Tetapi ketika ada orang getol semangat sholat berjamaah, dulu pernah ada isu-isu seperti itu yang dilontarkan. Ciri-ciri teroris itu suka sholat berjamaah. Aneh jamaah. Belum lagi simbol-simbol yang lain. Ini realita, kenyataan yang ada, bahwa apa? Ada keterbalikan cara berpikir. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu ilmu dianggap bukan ilmu lagi. Ya, contoh ilmu, ya bahwa kita ini harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan itu. Ilmu itu kalau sudah mencapai tingkatan tertentu sudah tidak berlaku lagi, kata mereka. Sehingga boleh-boleh saja melanggar ini, melanggar itu. Lah, ini bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tinggi derajat beliau, semakin sempurna ketinggian beliau, semakin rajin beribadah, bukan malah meninggalkan ibadah. Tapi sebagian orang yang mengaku dirinya semakin tinggi kedudukannya, sudah ma'rifat, sudah menjadi wali mungkin ya, lalu malah meninggalkan syariat. Dan ini dianggap sebagai wali, dianggap sebagai tokoh, sebagai seorang alim dan seterusnya. Ini terjadi jamaah. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kembali kepada tali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jelas ini dalam kalimat yang sering kita baca, sering diulang oleh para ulama, juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in Nawawiyahnya. Di antaranya adalah fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ini dia kata Nabi dalam berita nubuah beliau, ya, sungguh orang yang nanti masih hidup sepeninggalku akan menjumpai perbedaan, perselisihan, pertentangan yang banyak. Perbedaan cara berpikir, perbedaan paham, ini itu ya, tadi tukar balik, yang benar jadi salah, salah jadi benar, ya, campur aduk deh sudah, macam-macam itu akan mendapati itu di tengah-tengah umat ini, dan itu nyata. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Hati-hati, perhatikan baik-baik ini. Kalian wajib, fa'alaikum, maka kalian wajib, artinya begitu, bisunnati, pegang teguh sunnahku, kembali kepada ajaran Nabi SAW. Tapi jamaah, coba kalau saat ini kita mengatakan yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana bisa kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalian bukan orang Arab, kalian ini bukan ulama, bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ada orang komen seperti itu, padahal Nabi menyuruh kita kembali kepada As-Sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Pegang teguh sunnah al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Lalu ditambah lagi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Satu ungkapan yang luar biasa, bukan sekedar gigitlah, tidak, tapi gigit dengan gigi geraham, pegang erat, pegang kuat. Karena pasti akan banyak fitnah, pasti akan banyak ujian, cobaan dan persengketaan. Ini jelas jamaah. Itulah ilmu, tapi sekarang dianggap bukan ilmu. Ya, dianggap bukan ilmu. Bahkan disebutkan penegasan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu bid'ah. Tapi sekarang terbalik jamaah. Ini bukan bid'ah, ini agama, ini begini begitu, bolak-balik. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap ya keliru. Itu terjadi dalam surah An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu ada kalimat belakangnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian mengaku beriman kepada Allah, kalian mengaku beriman kepada hari akhir. Nah, kalau ada persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa kalau kita berusaha mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasulnya, dianggap itu salah, dianggap itu tidak mungkin? Ini kita mengamalkan syariat, tapi dituduh seperti ini dan seperti itu. Kata Imam Nawawi, kata Imam Baghawi, kata para ulama ahli tafsir, qala al-ulama ilal kitabi was sunnah. Ucapan mereka seperti itu jamaah.
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu dengan pemahaman ulama. Kalian tidak mungkin bisa memahami hadis sendiri. Ya memang kita tidak memahami hadis sendiri kok. Kita memahami itu dari penjelasan ulama. Jadi seperti itu jamaah. Ini nasihat dari penulis, jangan sampai kita terpengaruh ya oleh orang yang berpenampilan sok seperti kiai, sok seperti ustadz, bak seorang alim yang hebat ilmunya, tapi ngomong sekenanya, ngomong tanpa dalil. Beragama nggak usah pakai dalil, sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil. Memang begitu. Lihat para ulama, bahkan para ulama, tokoh-tokoh fiqih mazhab yang 4, secara umum mereka menyatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Perhatikan baik-baik. Jika ada hadis sahih, itulah pendapatku. Jika ada pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, kata Imam Syafi'i, buang pendapatku dan ikuti hadis yang sahih. Jadi enak jamaah kalau kita beragama itu nurut mawon, sami'na wa ata'na. Siapa itu? Ikuti ulama. Mengapa? Karena al-ulama warathatul anbiya. Tapi ulama yang mana? Ulama yang betul, ulama yang baik, bukan orang yang berbaju ulama, bukan orang yang berpenampilan seperti fuqaha. Tidak. Tapi hendaknya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab dan sunnah, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Begitu jamaah, hendaknya kita sering-sering rajin-rajin membaca buku para ulama, mendengar ceramah-ceramah mereka, dan sudah bertebaran di mana-mana. Di YouTube ada, di internet ada, di perpustakaan ada, di pesantren ada, di masjid ada. Di mana-mana ada. Kalau kita tidak sempat belajar di kampus misalnya, di kampus juga ada, sekolah, madrasah, masjid, apalagi pesantren. Kalaupun tidak sempat, di internet banyak. Masa jangan belajar dari internet lah. Anda membaca juga dari internet, mengapa melarang orang belajar dari internet? Memang di situ ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk. Ya kita hati-hatilah. Itu kan media saja. Yang penting kita ngerti, oh ini ulamanya betul, ini ustadznya betul, pemahamannya betul. Itu kan media saja, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kita belajar tanpa bimbingan guru, itu bermasalah. Makanya bertanyalah kepada orang yang bisa dipercaya. Saya dengan siapa? Buku mana yang saya baca? Ya, kalau di YouTube channelnya mana? Di internet ininya mana yang aman, pemahamannya betul, begitu. Demikian jamaah. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Kemarin saya diminta barangkali ada waktu sejenak untuk diskusi, monggo silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti dikembalikan kepada ustadz atau penceramah yang lain. Adakah? Tidak ada? Kalau tidak ada ya kita cukupkan saja. Wonten Pak, ingkang badhe dipun diskusikan. Kalau tidak ada, nggih monggo. Nggih. Terkait dengan fikih sholat berjamaah, Ustaz. Nggih. Secara umum banyak perselisihan karena kurang dipahami tentang fikih sholat berjamaah itu terkait dengan panjang pendeknya bacaan imam, Ustaz. Baik. Ya, jadi sebagian besar makmum itu menghendaki sholat bio singkat cepat gitu. Nah maka kadang banyak penolakan ketika misalnya seperti Ustadz kemarin melaksanakan sunnah untuk sholat Jumat itu Ustaz, dengan membaca sajadah dan al-insan, itu di masjid kami banyak ditolak. Jadi Baik. kalau ada orang melaksanakan itu malah dihujat. Baik. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Ini pertanyaan bagus berkaitan dengan salat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Saya coba sesuai dengan keterbatasan pengetahuan saya. Yang pertama, tadi ya salah satu dalil perintah supaya kita salat berjamaah surah Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang pertama. Yang kedua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Salah satu tuntunan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali dengan uzur.
Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, ketika beliau sudah sakit berat pun berusaha untuk ikut salat berjamaah yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya beberapa hari ya beliau tidak mampu, ya hari Kamis, kalau enggak hari Jumat, hari Kamis beliau tidak mampu, beliau tidak sempat salat ke masjid. Hari Senin beliau wafat dalam kondisi sakit berat jamaah. Beliau tetap berusaha untuk salat berjamaah sambil duduk. Dan di akhir hayat beliau, hari Senin pagi, beliau masih melihat dari pintu beliau, melihat para sahabat salat subuh yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dengan senyum beliau melihat para sahabat salat berjamaah. Dan di akhir ucapan beliau salah satunya as-salah, as-salah. Itu ungkapan terakhir yang disampaikan oleh mulut beliau yang mulia sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah. Ini yang pertama. Entah itu nanti simpulan para ulama yang berbeda. Ada yang fardu kifayah, fardu ain, ada sunnah muakkadah, itu monggo. Zaman Nabi tidak disebutkan itu secara rinci. Yang penting itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat kita yang mencintai Nabi, ya kita berusaha. Kalau persis ya nggak mungkin bisa ya. Kita ini sudah generasi akhir zaman ya, istilahnya gitu. Generasi terbaik itu sudah berlalu. Generasi sahabat, khairun nasi qarni, itu generasi terbaik. Lalu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi paling tidak kita berusaha mencontoh. Nah, salah satu contoh teladan Nabi ketika salat adalah masalah seberapa sih panjang bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum Nabi itu bacaannya tidak panjang, tidak pendek. Tapi kadang panjang, kadang pendek. Ini secara umum begitu. Artinya apa? Saat itu semua orang nyaman. Ini kalau sholat jamaah ya, sholat jamaah, sholat wajib loh ya. Kita bicara sholat wajib. Kalau sholat sunnah, sholat taraweh, sholat malam, itu urusan lain. Ya Nabi sholatnya bisa sepertiga pertama atau sepertiga terakhir, sekian jam gitu ya. Soal Baqarah dibaca, ya, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Dibaca satu rakaat jamaah, itu sholat sunnah urusan. Tapi sholat wajib, sholat wajib itu ya tepat secara umum nanti begini. Secara umum untuk sholat subuh itu secara umum panjang sholat subuh. Maka disebutkan wa Qur'an al-fajr. Mengapa sholat subuh disebut wa Qur'an al-fajr? Karena di situ dianjurkan memanjangkan bacaan surat. Lalu yang ini yang paling panjang salat subuh. Yang paling pendek ini umumnya, bukan berarti nanti nggak boleh pendek, boleh. Tapi ini umumnya. Yang paling pendek salat maghrib. Umumnya Nabi itu ringkes-ringkes. Jadi surat-surat yang pendek atau ayat-ayat yang pendek saja. Itu salat maghrib. Bukan berarti nggak pernah panjang. Beliau pernah membaca surat At-Tur. Oh panjang itu, iya. Tapi kan tidak selalu. Umumnya maghrib itu pendek. Umumnya subuh itu panjang. Tapi pernah juga belum baca Az-Zalzalah salat subuh, kan pendek itu. Pernah artinya gitu ya. Lalu untuk zuhur, asar dan isya ini yang sedang. Sedang itu ya seperti wal-laili idza yaghsha. Kurang lebih segitulah, satu halaman lah. Yaitu untuk salat zuhur, asar, maghrib. Tapi beliau juga pernah salat zuhur itu panjang banget ya. Itu namanya sesekali gitu ya. Secara umum begitu. Ini kaidahnya. Maghrib pendek, subuh panjang, lainnya sedang, begitu. Nah, kita juga berusaha jamaah, berusaha menyesuaikan seperti itu. Meskipun standar panjangnya seberapa, nah ini kita coba pelan. Ya, jangan terlalu panjang, misalnya 3 halaman, mungkin langsung setiap hari jamaah dikasih tahu dahulu. Sesekali begitu tidak apa-apa. Tapi umumnya panjangnya ya standar, pelan-pelan nanti seperti itu. Terus ya berkaitan dengan masalah ini, suatu kali pernah ada seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW karena sholat isya terlalu panjang. Ada jamaah yang nggak kuat, lalu mengadu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi saat itu? Nabi marah besar. Belum pernah Nabi marah seperti itu, dan beliau menyatakan wa inna minkum lan munaffirin, sungguh di antara kalian ada yang membuat orang lari dari kebaikan kalau terlalu panjang.
Ya kalau kita baca sholat subuh satu halaman ya, satu lembar, 2 halaman itu enggak panjang jemaah sebenarnya. 2 halaman ya, 2 halaman itu ya 2 halaman. Satu lembar, bukan rong klepet, rong rai. Kalau sak klepet itu kan satu lembar ya. Itu sebenarnya enggak panjang. Maka kita biasakan jemaah. Jadi tidak ada masalah. Kita mencoba tadi sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana lihat aku salat. Salah satunya begitu, petunjuk Nabi, maghrib itu ringkas, subuh panjang, lainnya sedang. Itu umumnya. Sesekali maghrib panjang, boleh. Sesekali subuh pendek, boleh gitu. Sesekali. Ya itu kadang-kadang begitu. Tapi umumnya demikian. Lah, panjangnya berapa itu relatif. Tadi disebutkan ya, kalau ya maghrib itu ya ad-duha ke sini misalnya gitu ya, itu maghrib. Ya kalau isya ya ad-duha ke sana gitu ya, juz amma itu ya. Yang subuh ya tambah-tambah. Termasuk Jumat pagi itu disunnahkan. Mohon maaf ya. Jumat pagi subuh itu disunnahkan rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Itu sunnah. Sunnah bukan berarti ditinggalkan. Lah suwe membiasakan karena kita mencoba mengikuti, menyesuaikan dengan tuntunan Nabi. Ya mungkin sekali dua agak pegel ya, tapi lama-lama nanti terbiasa. Allah bisa karena biasa. Witing tresno jalaran saka kulino. Bisa insyaallah. Bisa insyaallah. Apalagi kalau kita misalnya ibu bapak yang salat ini 10 hari terakhir di Masjidil Haram berapa jam salat tarawihnya? 2 jam. Iya, dredeg ini. Iya. Ya itu artinya ya kita nggak harus begitulah, jangan pokoknya kudu, enggak kudu. Ini contoh artinya insya Allah terbiasa, tidak masalah ya. Salat subuh as-sajdah al-insan misalnya. Lagi kalau salat Jumat itu dianjurkan apa? Sabihis dan hal ataka, al-a'la dan al-ghasyiyah, karena salat duhur seperti itu. Kemudian juga ketika salat Idul Fitri al-a'la al-ghasyiyah atau Idul Fitri rakaat pertama itu surat Qaf. Ya, surat Qaf ya 4 halaman ya. Lalu rakaat kedua Al-Qamar. Pernah Pak pakai itu? Nah, nanti Mas Imam pakai ya, pakai itu. Kalau pas Idul Fitri atau Idul Adha sesekali enggak apa-apa. Atau salat Jumat tadi Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Ya, 1 lembar lebih dikit. Ya, enggak panjang kok. Sebenarnya enggak panjang. Nah, mari kita mencoba seperti itu jamaah. Intinya kita pelan tapi pasti berusaha mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman bagi para imam juga tahu-tahu diri karena kata Nabi, fa inna ya, karena di jamaah itu minhum ada orang tua yang sudah sepuh, ada yang sakit, ada yang segera ini mau segera ada perlu. Kita lihat-lihatlah gitu ya. Tapi jangan pendek terus yang dimauin. Kalau pas slow, pas gak ada masalah ya kita coba deh panjang seperti itu ya. Jadi bijaksana, jangan memaksakan jamaah yang belum siap, tapi juga jangan sampai jamaah gak mau diajak yang lebih baik. Santai saja jamaah. Semua itu kalau dengan ilmu, sampaikan tuntunan Nabi, yuk kita coba, yuk kita biasakan pelan tapi pasti. Suatu saat nanti sampai satu tahap kita insya Allah akan nyaman. Mengapa jamaah? Karena Nabi ju'ilat qurrah, Nabi itu hiburannya salat, bukan ke pantai, bukan piknik, bukan kulineran. Nabi itu kalau sumpah, kalau apa, suatu kali menyatakan kepada Bilal, Nabi salat gembira dengan apa? Tuntunan gerakannya, bacaannya, hati yang penting jamaah. Hati itu dengan khusyuk untuk paham. Kita sujud subhanallah, maha suci Allah yang gak bisa membayangkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini dibandingkan seluruh alam semesta, ilmiwan membandingkan.
Galaksi Bima Sakti yang ada di tempat kita, Pluto, ada macam-macam planet itu hanya sekian miliar galaksi yang ada. Ingat, kita ilmuwan. Lah ini tanpa batas menurut kita. Allah tinggi di atas arsy, di atas 7 langit. Langit pertama belum ketemu oleh para ilmuwan. Galaksi Bima Sakti ini itu sekian juta mungkin miliar galaksi yang ada. Ketika kita membayangkan subhana rabbiyal a'la jamaah, kita ini rendah, nggak ada satu titik bumi itu, apalagi kita. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak bisa dibayangkan jamaah. Tadi disebutkan wal ardu jami'an qabdatu, bumi semuanya dalam genggaman Allah. Tapi jangan dibayangkan tangan Allah seperti tangan kita, tidak boleh. Allah punya tangan, tapi tangan Allah seperti di genggaman Allah. Langit besok dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya baca ayatnya. Artinya apa? Kalau kita paham itu jamaah, jadi rendah kita, tawadhu dan tidak sombong, dan menikmati salat itu. Demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Pesan saya dengan ilmu, saya istilah saya ngemong dengan ilmu. Ingat tuh, ngemonglah umat, ngemonglah jamaah, tapi dengan ilmu. Sebagian orang ngemong tanpa ilmu, ya serapapulah terserah. Enggak, jangan gitu. Ilmunya begini, yuk kita pelan ke sini, kan gitu. Tapi jangan dipakai pokoknya kudu ngene, ya ini enggak, jangan pokoknya, ya. Nabi biar ngene kudu, ya ndak, pelan. Tapi itu Nabi, yuk kita mengikuti pelan. Jangan juga pokoknya terserah kita, ini juga salah besar juga. Jadi itu ada contoh, ada tuntunan seorang pemimpin, seorang imam, seorang takmir mengajak jamaah yang heterogen ini pelan tapi pasti menuju ilmu. Ngemong namanya. Saat panjang, saat pendek, kadang begini, kadang begitu. Lihat, Nabi itu pernah jamaah mau baca panjang, dengar ada belakang anak kecil nangis, ibu ini membawa bayinya. Nabi nggak jadi panjang, utuh panjang, jangan gitu. Ini seorang yang berilmu, orang yang bijak, ngemong dengan ilmu. Tapi jangan pertama turbo, ya 7 menit berapa rakaat, itu jelas salah, ya seperti itu jamaah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan taufik bisa mengamalkannya dengan ikhlas, dengan benar, aman dalam beribadah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Mau transfer pahala terus-menerus? Ada peluang pahala jeriah hanya dengan berdonasi pembelian handphone yang akan difungsikan admin ICBM untuk menginfokan poster kajian ke para jamaah, upload konten-konten dakwah ke media sosial, dokumentasi kegiatan-kegiatan di ICBM, pembuatan konten-konten video dakwah. Dengan datangnya para jamaah ke kajian melalui perantara info handphone, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala menuntut ilmu dari jamaah yang datang. Jadikan kesempatan beramal yang masih kita miliki sebagai bekal perjalanan panjang nanti. Mau transfer pahala?